Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik jika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Nah, dengan melakukan hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi. Jaga lingkungan kita dari sekarang. Indonesia Menyapa Pagi. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan pada hari Sabtu kemarin bahwa cacar monyet monkeypox dideklarasikan sebagai darurat kesehatan global. Ini merupakan alarm paling tinggi yang bisa dikeluarkan oleh WHO. Sekarang ini WHO mencatat sudah ada 16.000 kasus yang dilaporkan di 75 negara. Nah, apa yang harus diwaspadai oleh pemerintah? Apa yang harus dilakukan? Kami sudah bersama dengan virolog dari Universitas Udayana, Profesor Igusti Ngurah Kadi Mardika. Pak Mardika, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Zaini. Salam sehat. Ya. Alhamdulillah, sehat juga ya, Pak Mardika ya. Alhamdulillah. Ya, siap. Nah, Profesor, ini kan sampai dengan hari ini, Kemenkes masih menyampaikan bahwa belum ada monkeypox yang terdeteksi di Indonesia. Sementara di Singapura sudah masuk. Benarkah, Pak? Yakinkah Bapak kalau memang belum masuk Indonesia, Pak? Ya, pertama nama dulu ya. Jadi ini jangan monkeypox itu bukan berarti dari monyet ya. Ya. Monkeypox itu karena disebut monkeypox karena pertama ditemukan atau dideteksi dari monyet, tapi ternyata sumbernya tidak monyet ya. Sumbernya adalah binatang mengerat seperti tikus, jerbil, hamster dan sebagainya. Itu satu poin. Ya, yang kedua bahwa ini sudah menjadi darurat emergensi global ya, oleh WHO. Ini tentu ada dasar bahwa sudah sampai 16.000 kasus yang sudah dicatat, ya itu sudah alasan yang sangat kuat untuk mengatakan ini darurat emergensi global. Sedangkan untuk Indonesia, saya khawatir pertama adalah apakah sistem diagnostiknya sudah tersedia. Ini tentu saya tidak pernah mendengar apakah mereka hanya mendeteksi dari klinis saja, kemudian baru melakukan kalau nanti ada baru akan dikembangkan sistem deteksinya. Itu yang saya khawatirkan. Ya, ini untuk cacar monyet, kenapa tiba-tiba merebak di dunia ya seperti itu. Dan saya ada paper sebetulnya yang sempat saya analisis kalau nggak salah 3-4 minggu yang lalu. Data terakhir saya belum analisis. Data 3-4 minggu lalu yang menunjukkan bahwa virus cacar yang bersirkulasi di dunia saat ini ya tahun 2022 ini beragam ya, tidak satu macam. Jadi ada beberapa macam yang saya pantau, ada paling tidak 3 macam turunan genetik virus cacar monyet di seluruh dunia yang menunjukkan bahwa indikasinya nampaknya virus ini sudah lama beredar atau menyebar di dunia tanpa gejala klinis ya, umumnya subklinis. Hanya saja belakangan kemudian menjadi muncul gejala dan menunjukkan gejala pada orang, dan sehingga kemungkinan saya masih hipotesis saya bahwa virus COVID-19 ini, virus COVID-19 menyebabkan penurunan suatu sistem, salah satu komponen dari kekebalan, sehingga yang tadinya virus cacar monyet yang tadinya subklinis kemudian menjadi klinis ya, seperti itu. Jadi saya khawatir untuk Indonesia, saya kira mungkin deteksinya belum tersedia, dan pemerintah hanya harusnya deteksinya begitu, Pak, yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sangat mudah sebetulnya. Jadi virus ini mudah sekali kita deteksi dengan PCR saja, jauh lebih murah daripada COVID. Kalau COVID itu RT-PCR, jadi real time PCR, sedangkan untuk monkeypox ini cukup dengan PCR biasa, ini bisa. Yang kedua tentu kalau klinis sudah dilaporkan itu
cukup indikatif sebetulnya. Jadi mudah sekali membedakan ini cacar monyet atau cacar, bukan. Jadi apakah cacar biasa atau cacar monyet kita belum tahu. Ini cacar itu mudah sekali dilihat. Kelihatan begitu ya perbedaannya, Pak. Mestinya mudah dilihat. Hanya masalahnya adalah sebagian besar, seperti tadi saya bilang, sebagian besar kasus itu masih tadinya subklinis. Jadi orang tertular tapi membawa penyakit tetapi tidak menunjukkan gejala. Nah, nampaknya kenapa ini global? Kenapa saya curiga dengan COVID-19 berkontribusi? Karena tiba-tiba kejadiannya global dan berbarengan di banyak negara di dunia. Dan kemudian yang kedua, virusnya beragam. Jadi ada paling tidak 3 macam genetika virus virus monkeypox atau cacar monyet yang saya pernah pantau dan sudah saya tulis sedang direview di jurnal internasional. Itu tidak sama. Artinya sekali lagi saya curiga, saya masih curiga bahwa virus ini sebenarnya sudah lama beredar di dunia tanpa menunjukkan gejala sama sekali. Nah, Pak Mardika, ini kan kalau dari informasi di negara-negara Eropa ya, Pak ya, mereka ini mensinyalir bahwa penyebaran monkeypox ini di antara gay, biseksual, transgender dan juga pekerja seks. Apakah memang betul seperti itu? Ya, ini monkeypox itu ditularkan melalui seks begitu, Pak? Tidak harus, jadi hubungan kontak mukosa sebetulnya ya. Kontak mukosa misalnya ciuman itu. Kemudian, hubungannya artinya kan dan untuk Mas Zaini ketahui, kulit kita itu sebenarnya kalau taruh virus di atas kulit kita yang normal itu tidak akan pernah bisa masuk tubuh. Harus ada terjadi pelukaan, pelukaan mukosa atau selaput lendir, barulah virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, tentang lewat ciuman ataupun lewat hubungan seks begitu ya, Pak? Iya, ciuman dan hubungan seks ini ya. Ini anunya, dan sebagian juga kalau yang berbahaya dari monkeypox ini adalah kalau dia menyerang saluran pernapasan bagian atas, misalnya kerongkongan atau kerongkongan bagian atas, itu faring namanya. Itu kalau itu tertular maka bisa menyebabkan gangguan makan, tidak bisa makan, dan kemudian sedangkan gejala yang lain hanya secara estetika ya kelihatan buruk rupa lah kurang lebih. Jadi kalau itu saja, sehingga sebenarnya penyakit ini tidak begitu fatal ya. Memang ada 2 macam Bang Zaini, ada dua klaster virus cacar monyet di dunia, yaitu yang disebut dengan klaster Afrika Barat yang ini cenderung lebih ringan, dan klaster Afrika Tengah yang cenderung lebih ganas. Dan data yang saya pantau, maaf sekali lagi, mungkin 4 minggu yang terakhir, 4 minggu yang lalu, itu semua virus monkeypox yang ada di dunia ini klaster Afrika Barat, yaitu yang relatif kurang ganas. Itu data yang saya miliki 4 minggu yang lalu. Sekali lagi maaf, saya belum update data terakhir perkembangan. Nah, ini kan ada satu kekhawatiran ya Pak Mardika ya, kalau ini memang lebih banyak menyerang kaum gays, kemudian juga biseksual, transgender, dan juga pekerja seks begitu. Ini kan kalangan tertutup begitu. Jadi ada mereka, pakar kesehatan menyebut bahwa kemungkinan sudah masuk Indonesia, tapi karena kalangan ini tertutup, jadi tidak terekspos begitu, Pak. Iya, kalau saya kecurigaan saya bahwa virus ini sudah lama sebetulnya menyebar di dunia. Jadi virus ini saya duga kuat itu sudah ada di Indonesia. Hanya saja kondisinya sekali lagi belum dipantau secara klinis, barangkali karena memang tadi kecurigaan seperti itu, karena pekerja seksual misalnya atau golongan gay itu lebih tertutup untuk itu. Jadi saya kira tapi kalau misalnya mungkin akan kita ketahuan kalau ada muncul gejala berat. Nah, sementara ini barangkali kan gejalanya ringan, hanya segi estetika saja, yaitu tangan, mulut, kemudian muka penuh dengan cacar, kemudian nah kalau hanya di kulit sebenarnya sekali lagi tentu tidak begitu fatal, tetapi yang nanti fatal itu misalnya kalau menyerang mulut atau saluran pernapasan bagian atas, sehingga kita bisa kesulitan menelan dan kesulitan bernapas.
Ya, nah dari sekian banyak kasus Pak yang terjadi ya berdasarkan data WHO ini kan katanya baru 5 orang yang meninggal. Nah, apakah ini menandakan bahwa cacar monyet ini resiko kematiannya rendah begitu Pak? Ya, resiko kematiannya seperti tadi yang data yang saya miliki itu yang 4 minggu yang lalu itu virus yang beredar adalah galur Afrika Barat yang memang sudah dicatat di Afrika di sana bahwa ini relatif kurang ganas dibandingkan dengan galur Afrika Tengah. Jadi ini data yang sekali lagi mohon maaf ya di Bang Zaini, jadi saya diupdate lagi mau start sudah tidak sempat saya update lagi datanya dan itu yang terjadi dan memang sekali lagi fatalitasnya tidak begitu mencemaskan, tetapi memang dari segi penyebaran itu bahwa penyebaran itu sudah sampai di banyak negara di dunia. Australia, Singapura tahun 2000 saya catat 2012 kalau tidak salah mereka sudah mencatat juga kasus ini di sana. Artinya sekali lagi untuk mengingat bahwa virus cacar ini Bang, itu virus yang tahan banting itu. Jadi abang taruh di luar itu ada mungkin lama berbulan-bulan dia tidak akan mati. Seperti itu. Nah, mengingat seperti itu, maka saya duga kuat bahwa virus ini memang sudah menyebar dan sudah sampai di Indonesia. Hanya saja klinis belum kelihatan. Satu karena mungkin pasiennya masih terbatas di kalangan yang tertentu tadi, ya. Atau memang secara klinis belum kelihatan karena orang belum melaporkan keluhan yang harus dirawat rumah sakit. Itu maaf saja, jadi untuk penyakit zoonosis selalu begitu Bang. Jadi kalau ada korban di manusia baru ketahuan. Itu. Jadi udah ini kalau belum ada korban ya masih belum ketahuan. Mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun ada saya kira Bang Zaini ya orang-orang yang sudah di umur di atas 20-30 tahun saya kira sudah vaksin cacar. Dan vaksin cacar itu sudah ada data bahwa cacar monyet ini bisa juga dicegah dengan vaksinasi cacar yang dulu kita terima pada waktu masih. Jadi tanda vaksinasi cacar masih ada nih di lengan kita. Nah, hanya saja coba cek lagi apakah program vaksinasi cacar ini masih tetap dilakukan pada anak-anak zaman sekarang. Saya kurang tahu. Saya mempunyai anak, saya nggak pernah cek daftar vaksinasinya apakah mereka juga sudah divaksin cacar. Nah, artinya sekali lagi untuk kita kesiapsiagaan Indonesia satu ya memang pemerintah harus sudah menyiapkan sistem diagnostik ya. Saya sudah punya ya di Bali, saya sudah punya lab, saya sudah kembangkan sendiri. Yang kedua adalah kalau emergency ya mungkin emergency plan sudah harus disiapkan untuk memperbanyak lagi vaksin cacar yang dulu kita pernah untuk Indonesia sudah dilakukan vaksinasi secara luas. Saya kira dua hal itu saya kira. Itu. Pak Mardika, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak. Dengan senang hati Bang Zaini, salam sehat terus. Salam sehat, selamat pagi Pak Mardika. Selamat pagi. Dari pendengarnya, virolog dari Universitas Udayana, Profesor Ki Gusti Ngurah Kade Mahardika.